Shalom semuanya, jemaat yang ada di rumah. Puji Tuhan ya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat kita menikmati kebenaran firman Allah pada pagi ini. Saya percaya kita semua yang ada tetap sehat, tetap kuat, tetap bersukacita, tetap bersemangat di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan sama-sama menerima renungan kebenaran firman Allah. Kebenaran firman Allah pada saat pagi ini saya memberikan tema tidak jauh-jauh dari kemerdekaan, yaitu mengalami kemerdekaan. Kita akan baca pembacaan kita di dalam Galatia pasal 5 ayat 1. Bapak Ibu bisa sama-sama membuka ayat ini ya. Kita akan baca bersama-sama Galatia pasal yang kelima ayat 1. Berbunyi demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang mengalami kemerdekaan, siapapun manusia ingin mengalami kemerdekaan. Berbicara tentang kemerdekaan, pengertian dari kata merdeka adalah bebas, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang lain atau pihak manapun. Nah, kenapa namanya merdeka, kemerdekaan, mengalami kemerdekaan itu orang sangat senang? Karena sesuai dengan pengertian atau arti katanya adalah bebas, tidak bergantung kepada siapapun, tidak terikat dengan keadaan apapun. Hal itu sangat disukai oleh setiap orang. Karena namanya manusia tidak mau diikat. Setiap orang pastinya tidak mau dijajah. Setiap orang pastinya tidak mau terbelenggu. Setiap orang pastinya ingin hidupnya mengalami kemerdekaan. Di sini tidak kebetulan sebagai orang percaya yang juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan kita dari NKRI, kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau besok ya hari Senin tepatnya tanggal 17 Agustus bangsa kita kembali memperingati hari kemerdekaan yang ke-75 tahun ya. Nah, kita tahu betul bahwa bangsa kita di dalam memperoleh kemerdekaan itu bukan dengan mudah, tetapi diperoleh dengan melalui perjuangan, pengorbanan, cucuran darah dari para pahlawan-pahlawan kita terdahulu. Nah, dan sebagai warga negara yang baik, di mana kita sudah menerima kemerdekaan itu, kita sudah menikmati kemerdekaan yang telah banyak mengeluarkan pengorbanan yang luar biasa dari para pahlawan, bukan saja jiwa mereka, tubuh mereka, darah mereka, bahkan harta mereka dikorbankan demi NKRI ini. Nah, kita pun sebagai umat yang ada, kita sebagai bangsa Indonesia, perjuangan itu tidak selesai sampai kepada para pahlawan kita, tetapi perjuangan itu tetap harus ada. Dan perjuangan itu tetap harus kita pertahankan dengan apa? Dengan menjaga persatuan dan mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian halnya dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Yesus Kristus telah memerdekakan saya dan saudara dengan memberikan nyawanya sebagai penebusan. Nah, tetapi jangan kita salah artikan kemerdekaan ini sehingga membuat kita tidak bisa melakukan apapun. Yesus Kristus telah memerdekakan kita dengan memberikan nyawa sebagai penebusan bagi saya dan saudara, bukan berarti kita tinggal diam. Kita tidak melakukan apa-apa. Kita tinggal menikmati kemerdekaan yang Yesus berikan, penebusan yang Yesus berikan. Kekristenan kita hanya cukup sampai di situ, yaitu kita percaya bahwa Yesus telah menebus dosa kita sehingga membuat kita tidak melakukan apa-apa lagi, tidak berjuang apa-apa lagi. Kita cukup mempercayai bahwa Yesus telah mengorbankan dirinya menebus kita sebagai orang yang berdosa sehingga membuat kita menjadi orang-orang yang dibebaskan. Tapi ingat saudara,
Pengorbanan Yesus yang menebus dosa saya dan saudara itu sebenarnya adalah awal membuka kehidupan kita untuk langsung bisa berhubungan dengan Tuhan, sehingga di situ membuat kita semakin hari semakin berjuang, semakin hari semakin membangun hubungan dengan Tuhan. Bukan berarti kita harus berhenti sampai di situ. Kita percaya Yesus selamat, bukan itu. Tetapi perlu kita isi perjuangan itu, perlu kita isi kemerdekaan yang telah diberikan oleh Yesus, dikorbankan oleh Yesus. Dengan cara apa? Kita terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kadang-kadang orang salah mengartikan, bahkan kita sendiri pun sering salah mengartikan kemerdekaan yang telah Tuhan berikan lewat penebusan. Kita berpikir bahwa saat Kristus telah menebus dosa saya dan saudara, itu berarti kita sudah tidak bisa lagi berbuat dosa. Salah. Yesus Kristus menebus dosa saya dan saudara, mengampuni kita. Kenapa kita harus berjuang? Karena masih ada kesempatan buat kita untuk bisa melakukan dosa. Bukan berarti saat Yesus menebus dosa kita, penebusan diberikan, pengampunan diberikan, berarti kita kalau menjadi Kristen yang santai, tidak lagi melakukan apapun, sehingga saat kita melakukan dosa, kita karena sudah diampuni pada yang waktu Yesus mati di atas kayu salib, itu berarti dosa kita akan diampuni terus. Tidak, saudara. Itu sebabnya kita harus tidak secara otomatis kita membuat kita menjadi bebas dari dosa. Kita harus kerjakan terus kehidupan ini sehingga pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu tidak menjadi percuma. Kita harus hargai dengan mengerjakan terus. Itulah yang dikatakan dengan mengisi kemerdekaan dengan tetap berjuang. Sama seperti kita sebagai warga negara yang baik, bahwa kita telah menerima kemerdekaan. Nah, untuk menjaga kemerdekaan itu supaya negara kita tetap bersatu, supaya negara kita tetap NKRI tetap berdiri kokoh, maka kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian juga dengan kehidupan saya dan saudara. Saat kita telah ditebus, diampuni dosa kita, bukan berarti kita menjadi umat yang santai, menjadi umat yang bebas. Karena merdeka jadi bebas, tidak terikat melakukan apa saja, terserah, kan hidupku. Aku melakukan apapun bebas-bebas aku karena aku sudah merdeka. Bukan itu. Itu namanya menggunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan dengan salah. Itu sebabnya di dalam pembacaan kita, kalau kita kembali lagi, dalam pembacaan kita di dalam Galatia pasal 5 ayat 1, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Galatia untuk tetap sungguh-sungguh dan setia kepada ajaran Injil. Dan karena pada saat itu mereka dilihat, Rasul Paulus melihat bahwa orang-orang di Galatia sudah mulai dicekoki dengan Injil-Injil yang palsu. Pengajaran-pengajaran yang palsu, pengajaran-pengajaran yang palsu. Sehingga Rasul Paulus takut kalau orang-orang Galatia kembali diperhamba kepada hukum Taurat. Nah, karena itu Rasul Paulus tahu betul bahwa jemaat di Galatia sudah menerima anugerah keselamatan. Mereka diingatkan untuk tidak membiarkan diri mereka disesatkan. Sebaliknya mereka harus berjuang tetap teguh di dalam kebenaran. Saat pagi ini Bapak Ibu yang kekasih, firman Allah mengingatkan kita bahwa kehidupan orang percaya harus terus mengalami kemerdekaan. Dan untuk merdeka dan mengalami kemerdekaan itu, kita perlu mengerjakan kemerdekaan. Kita jangan menjadi hamba dosa. Kita jangan menjadi orang yang terikat sehingga tidak bebas lagi. Di dalam Yohanes pasal 8, kalau Bapak Ibu buka Alkitabnya ya, Yohanes pasal 8, coba kita baca sama-sama. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai ayat 32, saya akan bacakan ayat ini. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai ayat 32. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang yang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Perhatikan.
dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau kita baca ayat ini, kita perhatikan baik-baik, Tuhan Yesus tidak hanya senang, tidak hanya bangga dengan melihat orang banyak menjadi percaya. Ini ya, dalam ayat 30. Tetapi yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan adalah saat orang percaya itu tetap ada di dalam firman-Nya. Ini dikatakan ayat 31. Tetap ada di dalam firman-Nya. Kata tetap ada di dalam firman-Nya berarti apa? Tinggal di dalam firman-Nya. Berakar dan bertumbuh dalam kebenaran sehingga menghasilkan buah. Sehingga dikatakan adalah apa? Kamu benar-benar adalah murid-muridku. Yang Tuhan mau orang banyak yang datang menerima perkataan itu bukan hanya percaya, tapi yang Tuhan mau adalah menjadi murid-muridnya. Karena berbicara menjadi murid-muridnya adalah orang yang tahu kebenaran, orang yang mau diajar tentang kebenaran, dan orang yang mau mengerti kebenaran, dan orang yang mau melakukan kebenaran. Itulah murid Tuhan. Nah, ini yang Tuhan kehendaki. Inilah yang Tuhan mau. Sama halnya dengan kehidupan saya dan saudara. Tuhan tidak ingin, Tuhan tidak puas, Tuhan tidak bangga melihat kita hanya cukup percaya. Oh, aku percaya dengan Tuhan Yesus, selamat, selesai. Tidak. Tetapi yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya dan saudara, Bapak Ibu semua, anak-anak muda yang ada, yang mendengarkan kebenaran firman Allah pada pagi ini. Tuhan mau saya dan kita semua yang ada, bukan saja kita menjadi Kristen yang percaya akan Tuhan Yesus, tetapi kita mempercayainya, melakukan kebenarannya, dan menjadi berbuah-buah. Itulah murid Tuhan. Kita mau menjadi murid. Kita mau menjadi murid yang mau diajar, yang mau dididik, yang mau masuk bersama-sama dengan Dia di kekekalan. Ini yang Tuhan mau. Jadi kemerdekaan yang sejati akan kita alami. Ingat, kemerdekaan yang sejati yang akan kita alami itu saat kita ada di dalam Kristus dan menjadi murid-muridnya. Menjadi murid berarti orang yang tahu kebenaran, yang mau menerima kebenaran, yang mau hidup di dalam kebenaran dan berbuah-buah di dalamnya. Yohanes pasal 8 ayat 36 katakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun akan benar-benar merdeka. Jadi kalau firman yang kita dengar itu, kebenaran yang kita dengar itu, Kristus yang kita alami itu memerdekakan saya dan saudara. Maka itulah yang dikatakan bahwa kita akan benar-benar merdeka. Karena kita mengalami kebenaran firman, kita menghidupi firman, kita berbuah dengan firman. Kehidupan saya dan saudara saat kita tinggal di dalam kebenarannya, kita berakar dan bertumbuh di dalam kebenarannya serta berbuah, maka kita adalah orang-orang yang merdeka. Jadi tidak otomatis kemerdekaan kita dari segala hal itu. Memang benar Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus saya dan saudara. Tapi bukan berarti itu yang akan terus kita bawa. Tetapi memang itu menjadi sarana kita untuk terus bersama dengan Tuhan. Ada peluang kita terbuka langsung hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi kemerdekaan yang diberikan Tuhan itu juga harus kita kerjakan. Bukan kita menjadi bangga, bukan lagi kita sudah bebas dari segalanya, kita tidak berdosa lagi, kita tidak mengalami apapun, tidak. Itu sebabnya kita harus kerjakan kemerdekaan yang Tuhan berikan. Nah, sebagai orang yang percaya, kita diingatkan untuk jangan pernah puas hanya dengan kita percaya saja. Tetapi kita diingatkan untuk terus berjuang dengan tekun dan tetap teguh di dalam kebenaran. Kalau saat ini kita sudah mulai setia dengan Tuhan, kita mulai berjuang untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Hari-hari hidup kita sudah mulai berkaca, oh Tuhan, mana yang tidak baik di dalam diriku, oh Tuhan, aku rindu untuk seperti dengan Engkau. Kita tekuni itu. Jangan berhenti karena sesuatu, jangan berhenti karena kita sudah mulai malas, tetapi kita tekuni itu.
Sehingga apa? Di dalam Galatia tadi katakan, sehingga kita tidak mudah terseret. Tidak mudah terseret oleh berbagai-bagai hal. Karena di dunia ini banyak hal yang datang dalam kehidupan kita yang bisa membawa kita terseret di dalamnya. Sehingga apa? Hati Tuhan kita lukai. Saat ini yang menjadi pertanyaan kita, sudahkah kita benar-benar mengalami kemerdekaan itu? Jangan hanya kita katakan, sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Memang kita dibebaskan oleh darah Yesus. Darah Yesus tertumpah di atas kayu salib membebaskan kita. Kita yang tadinya terkutuk, kita yang tadinya terikat, terbelenggu dengan dosa, kita dibebaskan. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan dosa lagi. Orang yang mampu mengatakan bahwa sekarang saya sudah bebas, berarti hidupnya ada dalam perjuangan untuk mengalami kemerdekaan dan kebebasan itu. Tetapi kalau masih hidup di dalam daging, masih hidup dengan ikatan dosa, masih hidup dengan keinginan-keinginan dunia, tetapi dia katakan bahwa sekarang saya sudah bebas, arti katanya kita menipu diri kita di hadapan Tuhan. Itu sebabnya pertanyaan ini, bahwa sudahkah benar-benar kita mengalami kemerdekaan? Jawabannya hanya saya dan Tuhan yang tahu. Kalau belum, kita kembali minta ampun. Kalau kita masih jauh daripada kemerdekaan, masih jauh dalam kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, kita mulai berbalik. Selama kita masih ada kesempatan dan waktu-waktu ini, jangan kita buang percuma, tapi kita mau kembali. Karena apa? Karena Tuhan mau kita mengalami kemerdekaan yang sejati. Karena orang yang merdeka, orang itu yang akan mengalami kebebasan. Orang yang merdeka adalah orang yang tidak terikat. Nah, mereka inilah yang akan bersama-sama dengan Bapa di kekekalan. Nggak ada orang yang terikat yang ada di kekekalan. Nggak ada orang yang terbelenggu yang ada di kekekalan. Tetapi hanya orang yang dimerdekakan, yang mengalami kebebasan, itu yang ada di kekekalan. Untuk itu mari kita mau berjuang setiap hari untuk terus hidup dalam kemerdekaan. Di sini ada 3 hal yang akan kita belajar, bahwa dalam hal-hal apakah kita harus merdeka. Dalam hal-hal apakah kita harus merdeka? Banyak ya saudara. Mungkin saudara katakan, oh saya kan sudah merdeka, kenapa harus dikasih hal-hal apa lagi? Kita saat ini masih terus dalam perjuangan. Mungkin kita masih banyak hal yang kita belum dimerdekakan. Di sini yang pertama, dalam hal apakah kita harus merdeka? Kita harus merdeka dari dosa. Roma pasal 6 ayat 17 sampai ayat 18 saya bacakan dulu. Roma pasal 6 ayat 17 dan ayat 18. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Perhatikan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi merdeka sejati, mengalami kemerdekaan sejati, kita perlu merdeka dari dosa. Kita harus merdeka dari dosa. Bicara dosa tidak dipilih-pilih. Banyak orang katakan, oh saya kan sudah nggak dosa, saya nggak berzina, saya nggak merampok, saya nggak membunuh, saya nggak begini, saya nggak begitu. Tapi kata dosa, kita harus merdeka dari dosa, itu tidak dipilih-pilih. Ada orang katakan baik dosa kecil, dosa besar, dosa kelihatan atau tidak kelihatan, kita harus bebas dari ini. Mungkin dosa yang besar, tidak mencuri, mungkin kita sudah tidak lakukan, ya kan? Mungkin dosa besar seperti kita tidak merampok, tidak membunuh, apalagi mungkin kita menjadi orang yang tidak menjadi orang yang taat akan aturan dan sebagainya. Tapi yang kadang-kadang tidak kita sadari dan itu belum memerdekakan kita adalah dosa-dosa kecil yang kita anggap biasa, yang kita anggap nggak apa-apa. Tapi yang namanya dosa tetap dosa.
Yang namanya dosa itu berarti meleset. Kalau sudah meleset daripada apa yang Tuhan kehendaki, itu namanya dosa. Nah, kadang-kadang kita hanya cukup merdeka dari dosa-dosa besar, tapi dosa kecil yang tersembunyi, pikiran kotor, hati jahat, hati penuh curiga, pikiran-pikiran yang negatif, kebencian yang disimpan, tidak mengampuni, tidak mengampuni orang tua, anak-anak yang memiliki akar kepahitan kepada orang tua tidak mengampuni. Hal-hal dosa-dosa ini memang gak dilihat orang lain. Atau kita mungkin katakan dosa kecil, bercanda-bercanda. Ini, kita belum dimerdekakan saat orang lain bercanda dengan hal-hal yang tidak kudus, kita mulai ikut, kita mulai senang, kita mulai menikmati. Ini dosa kecil. Tapi kita harus merdeka dari segala dosa. Karena apa? Mau dosa besar atau dosa kecil itu juga namanya dosa. Orang yang mau mengalami kemerdekaan, orang yang mau menikmati kekekalan, maka dia harus merdeka dari dosa-dosa apapun. Dosa terlihat, dosa tidak kelihatan. Dosa besar, dosa kecil, semuanya. Sama halnya. Bu, saya sudah di sini loh. Oh iya, saya OTW, padahal belum OTW. Masih ada di rumah, masih pakai sepatu tapi bilang OTW, itu dosa. Dosa kecil, tetapi itu sudah meleset, berarti kita harus merdeka dari itu. Kita lepaskan itu. Karena apa? Kita harus merdeka dari dosa karena dosa itu membelenggu, saudara. Dosa itu mengikat. Kalau kita tidak merdeka dari dosa-dosa itu akan membuat kita menjadi terus-menerus melakukan karena kita anggap itu biasa. Perkataan-perkataan, candaan-candaan yang tidak kudus kita anggap biasa, sehingga kita tidak bertobat, kita tidak melepaskan itu, dan akhirnya itu berkembang. Dosa itu menular, saudara. Dosa saat kita tidak mau merdeka dari dosa ini, kita tetap pelihara dosa ini, kita tetap lakukan setiap hari, kita anggap tidak apa-apa, maka itu terus akan berkembang dan membuat kehidupan kita menjadi tidak kudus. Ini. Jadi untuk menjalani kehidupan yang kita dimerdekakan, kita harus apa? Memilih, berjuang, merdeka dari dosa. Karena kita bukan hamba dosa, tetapi kita adalah hamba kebenaran. Orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, maka dia adalah hamba kebenaran. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dalam hal apakah kita harus merdeka? Untuk mengalami kemerdekaan, kebebasan di dalam Tuhan, kita harus merdeka dari percintaan akan dunia. Kata jatuh cinta itu luar biasa loh, saudara. Orang yang mengalami jatuh cinta itu susah untuk dibendung. Anak-anak muda nih kalau jatuh cinta dibilang aja susah. Badai pun bisa diterpa. Angin hujan yang deras seperti apapun, kalau yang namanya orang lagi jatuh cinta, janjian untuk ketemuan, pasti itu dijalani, pasti itu dilakoni. Karena apa? Karena hatinya sudah jatuh cinta. Demikian halnya dengan percintaan kita dengan dunia. Kita harus merdeka. Karena seseorang yang sudah terlalu jatuh cinta dengan keadaan dunia, dengan dunia ini, maka dia pastinya tidak akan pernah punya kerinduan untuk meninggalkan dunia. Benar nggak? Nggak ada punya kerinduan untuk pergi ke rumah Bapa. Nggak akan punya kerinduan atau tujuan hidupnya untuk kekekalan. Karena dia sudah jatuh cinta kepada dunia. Jatuh cinta dengan keadaan yang ada di sekelilingnya. Jatuh cinta dengan segala sesuatu yang membahagiakannya. Sehingga dia sudah merasa nyaman, sudah merasa enak, sudah merasa, surgaku adalah dunia ini. Itu. Kalau kita baca di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5, katakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini.
Kalau kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, itu arti katanya apa? Segala sesuatunya, percintaan kita hanya kepada Tuhan semata-mata. Percintaan akan dunia kadang-kadang membuat kita menjadi orang-orang yang mabuk, membuat menjadi orang yang tidak sadar. Kita masih ingin hidup seperti orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita masih ingin hidup wajar seperti orang-orang yang ada di bumi. Melakukan kebaikan itu baik enggak? Baik. Bagi kita baik, tapi belum tentu bagi Tuhan itu baik kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Contohnya, percintaan akan dunia. Kita masih mencintai dunia, kita masih dibahagiakan dengan dunia. Kita ingin dianggap lebih oleh orang lain. Misalnya dalam hal apa? Kita masih suka, orang lain itu pandang kita karena apa? Karena kita kaya, karena kita pinter, karena kita hebat. Ini masih mengalami percintaan dengan dunia. Atau dalam hal apa? Kita ingin dihormati, masih ingin dihormati. Dihormati sebenarnya nggak salah, karena kita baik, gitu kan? Karena kita punya pengaruh, karena ada jabatan kita. Bagi orang dunia itu wajar loh dihormati, pejabat, punya pengaruh, itu wajar. Tapi kalau orang yang menghormati kita nggak jadi masalah. Tapi jangan ada di dalam diri kita. Kalau memang kita memiliki jabatan, kita mungkin jadi seorang bos, mungkin kita memiliki jabatan apapun itu, baik sebagai anak-anak yang di kuliah sebagai ketua OSIS dan sebagainya, di sekolah. Jangan punya keinginan karena punya jabatan jadi kalian ingin dihormati. Nah, itu berarti kalian masih mengalami percintaan dengan dunia, kesukaan dengan dunia, atau ingin dipuji. Ingin dipuji karena apa? Gak salah, karena sudah melakukan kebaikan. Itu yang saya katakan tadi. Melakukan kebaikan itu gak salah. Tapi di ujung-ujungnya di hati kita ini, ada gak kita ingin dipuji? Atau ingin dipuji karena apa? Kita menjadi orang yang rajin. Aku harus rajin nih sebagai anak muda. Aku harus rajin nih di rumah. Mumpung libur-libur, mumpung lagi belajar online atau ada kegiatan, ya sudahlah aku nyuci, aku nyapu, aku ngepel, aku nyetrika. Supaya mama bilang apa? Aduh, anakku rajin banget kamu. Itu juga sudah salah. Walaupun bagi dunia itu wajar. Tapi kalau ada keinginan di dalam hati kita supaya ingin dipuji, itu juga salah. Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita ingat apa yang Tuhan Yesus lakukan di bumi ini. Kebaikan apapun, mujizat, segala sesuatu yang dia buat, di dalam dirinya tidak ada sesuatu yang dia inginkan. Hanya dia lakukan karena apa? Dia melakukan kehendak Bapanya selama dia ada di bumi. Padahal dia Tuhan. Kehidupan kita pun harus seperti itu. Jangan ada lagi keinginan-keinginan lain. Karena orang yang mengalami percintaan dengan dunia, itu berarti hidupnya mengalami keterikatan. Tuhan mau kita merdeka dari percintaan akan dunia, sehingga kita tidak terikat dengan segala sesuatunya. Mungkin kita katakan, aku tidak terikat dengan hartaku, tapi aku terikat dengan anakku. Mungkin kita katakan kita tidak terikat dengan hal-hal lain, tapi kita terikat dengan apa? Hobi kita. Kita terikat dengan kesenangan kita. Ini adalah berarti apa? Kita masih mencintai dunia. Kita masih mengalami percintaan dengan dunia. Kita masih jatuh cinta dengan dunia. Tetapi orang-orang yang telah mengalami kebebasan, merdeka dari percintaan akan dunia, dia akan selalu menyatakan dan dia lakukan dalam hidupnya. Bukan hanya lewat pernyataan mulut, tetapi lewat sikap hidupnya. Dia hanya katakan apa? Bahwa kesenanganku, kesukaanku, kebahagiaanku hanyalah Tuhan semata-mata. Bisa enggak kita seperti itu? Saya katakan jujur, sulit. Saya katakan tidak mampu. Mungkin kita sakit
Maaf kata, kemarin anak Muyut bilang panas dalam. Saya juga kena Pak sariawan sudah 1 minggu. Itu hal yang kecil tetapi itu menguras tenaga saya. Tenaga saya bukan saya keluarkan begini, tapi rasanya tidak enak sama sekali. Apakah itu bisa menjadi pengikat sehingga kesukaan kita kepada Tuhan mulai ada kurang? Hati kita mulai sudah ada rasa sungut-sungut. Hati kita sudah mulai ada tidak sukacita. Kesenangan kita untuk mungkin makan yang bebas jadi terikat, jadi tidak bisa karena keadaan yang ada. Tetapi saat kita mengalami mengalami jatuh cinta dengan Tuhan, kita tidak terikat dengan percintaan akan dunia. Keadaan apapun datang dalam kehidupan kita, kita akan selalu katakan, kesukaanku hanya Tuhan semata-mata. Sebabnya ada pujian, katakan apa? Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Sama-sama kita nyanyikan. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sesuai dengan pengakuan dari pemazmur bahwa selain Kau tidak ada yang membahagiakan dia, selain Tuhan tidak ada yang dia ingini di bumi. Inilah orang-orang yang merdeka dari percintaan akan dunia. Memang sulit saudara, tetapi kalau kita memiliki kehausan akan Tuhan, kita memiliki kerinduan akan Tuhan, maka tidak ada kebahagiaan apapun yang kita rasakan lebih berbahagia hanya selain Tuhan dan kerajaannya. Biarlah itu menjadi kerinduan saya dan saudara, sehingga kita dimerdekakan dari percintaan akan dunia. Keadaan apapun boleh terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, tetapi itu tidak akan pernah menghalangi kecintaan kita, kerinduan kita kepada Dia semata-mata. Yang ketiga, selain kita merdeka dari dosa dan percintaan akan dunia. Dan yang ketiga, ini yang paling berat saudara, kita harus merdeka dari diri kita sendiri. Mungkin ada orang katakan, itu gampang. Tapi bagi saya tidak gampang saudara. Merdeka dari diri sendiri karena apa? Musuh terbesar kita bukan orang lain saudara. Musuh terbesar kita bukan siapa-siapa. Musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri dan iblis. Tetapi kadang-kadang kita bisa mengusir iblis, kita bisa menangking iblis, tetapi kita tidak bisa menangking diri kita sendiri. Karena apa? Karena pada dasarnya manusia kita ini adalah memiliki keinginan dan cenderung untuk memuaskan hati. Mengapa kita harus merdeka dari diri kita sendiri? Orang lain kita bisa cubit, tetapi diri kita sendiri kita sayang untuk mencubitnya. Kita sayang untuk menjaga segala sesuatu. Kita lebih condong akan diri kita sendiri. Kita menjadi orang yang kadangkala menjadi orang yang egois karena diri kita sendiri. Tapi itulah yang harus kita merdeka. Kehidupan orang percaya tidak akan pernah mengalami kemerdekaan apabila dia tidak merdeka dari dirinya sendiri. Merdeka dari diri sendiri ini berarti tidak ada apapun yang kita harus genggam dalam hidup kita. Baik perasaan kita, baik hati kita. Mungkin kita disakiti, mungkin kita dibenci, mungkin kita diapain pun. Kita harus merdeka dari itu. Tidak ada pikiran apapun, tidak ada rasa dendam apapun, tidak ada menyimpan kepahitan. Itu berarti kita sudah merdeka dari diri kita sendiri.
Sama seperti siapa? Contoh pribadi dari pribadinya Yusuf. Kalau kita melihat dalam Kejadian 37 sampai 50, pasal 50, di mana kehidupan Yusuf proses demi proses yang dia alami. Dia disakiti bukan orang lain yang menyakiti dia, tetapi dia disakiti oleh saudara kandungnya sendiri. Bahkan dia ingin bahkan Yusuf dijual, mau dibunuh dan sebagainya, dijauhkan dari seluruh keluarga-keluarganya. Tetapi kita lihat dalam kehidupan Yusuf, kalau Yusuf tidak merdeka dari dirinya sendiri, maka pastinya dia akan menyimpan kepahitan. Pastinya dia ada rasa ingin balas dendam, atau mungkin dia tidak balas dendam, atau mungkin dia mengampuni, tetapi di dalam dirinya ada keluar kesombongan. Nih, aku yang dulu kau ginikan, sekarang aku begini. Tetapi karena Yusuf adalah seorang pribadi yang merdeka dari dirinya sendiri, dalam ayat yang pasal yang kita lihat dalam pasal 50 ayat yang ke-21 saya bacakan ya. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini membuktikan bahwa Yusuf sudah merdeka dari dirinya sendiri. Dia tidak menyimpan apapun, sekalipun saudaranya mereka rekakan kejahatan, tetapi dia menganggap semuanya itu adalah rencana Tuhan untuk kebaikan bangsa yang besar. Kalau kita baca tadi di dalam ayat 20. Nah, kehidupan orang Kristen yang telah merdeka dari dirinya sendiri pastinya dapat menjadi berkat. Dan Yusuf menjadi berkat. Kalau kita melihat, dia bisa menjadi berkat bagi keluarganya. Dia menanggung hidup keluarganya. Tidak ada kebencian, tidak ada kesombongan yang dia lakukan. Karena apa? Karena hidup Yusuf adalah benar-benar hidup yang memuliakan nama Tuhan. Biarlah pada saat siang hari ini Bapak Ibu, kebenaran firman Allah cukup panjang. Tetapi biarlah kita mau menjadi umat-umat yang mengalami kemerdekaan. Kita jangan gampang katakan, aku sudah merdeka, aku bebas, tetapi kita masih ada di dalam dosa. Kita masih mau terikat dengan dosa. Kita masih mau terbelenggu dengan segala ikatan-ikatan apapun. Tetapi saat kita nyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang bebas, kuasanya membebaskan kita, maka kita adalah orang-orang yang mau berjuang untuk mengalami kemerdekaan sejati. Demikianlah kebenaran firman Allah pada saat hari ini. Tuhan mau kita sebagai umat-umatnya benar-benar mengalami kemerdekaan. Kemerdekaan dari dosa, kemerdekaan dari percintaan akan dunia, kemerdekaan dari diri kita sendiri. Sehingga kita menjadi umat-umat yang berkenan kepadanya dan siap menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Puji nama Tuhan. Dan pada kesempatan pada saat ini juga, tidak lupa saya mengucapkan happy birthday buat Marvin ya. Biarlah masa muda Marvin tetap digunakan untuk tetap setia, untuk tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan pernah menyerah dengan keadaan apapun. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.